Ini yang muda. tahu, kasih bocoran. Gimana kok nggak mengganggu aktivitas? Tetap saya kuliah sehari-hari, tetap kuliah. Karena setiap kita kuliah atau keluar, saya KPL ngajar kan tetap ketemu orang. Betul. Ya pasti saya promosi, Ya, meskipun berarti kita nggak nggak yang ngajar ketemu kucing. nggak pernah, tetap ngajar Berarti orang ngajar juga. pun yang diajar orang. Orang nggak mungkin Berarti waktu ngajar nyari muridnya pun muridnya orang juga. Orang. Berarti waktu betul. ngajar yang dicari juga orang. Orang. Cari suami ya orang. Orang juga berarti Betul. seorang guru pun guys yang dicari orang guys ya. Betul. Bukan Kucing. kucing. Betul. Tapi guru pun ngajar orang. Betul. Seandainya guru nggak ada orang, nggak ada yang diajar, berarti nggak bisa jadi guru guys. Betul. Nah terus di tengah kesibukan ngajar Mbak Novi jalanin bisnis ini kayak gimana? Tipnya itu menjalanin bisnis supaya nggak ganggu aktivitas sehari-harinya waktu itu yang bisa dibilang ya Padat. itu kepentingan untuk kuliah. Ya. Yang penting saya punya impian konsisten, tetap meskipun kita ada waktunya sedikit, tetap kita jalankan terus, ketemu orang, tetap prospek, tetap membina mitra. Ya dalam artian dulu saya jarang tidur juga, meskipun malam hari ya tetap saya usaha terus. Saking fokusnya Pak, tetap fokus kuliah, tetap fokus ini harus dua-duanya sukses gitu loh. Jangan sampai mengecewakan orang tua. Ya gimana kalau kita mau berusaha ya pasti ada jalan. Tapi kalau nggak mau berusaha ya wis ngono-ngono aja gitu loh. Nah, Artinya kita sendiri dari diri sendiri yang memulai itu. ada pepatah bilang kalau hidup kita masih sama seperti yang dulu berarti kita orang merugi. Iya orangnya rugi. Terus nggak mungkin dong orang jalanin bisnis itu manis terus, pasti Nah, ada pahitnya. pasti. Pahitnya apa Mbak? Kasih tahu pahitnya dong. Masa manisnya terus, pahitnya. Kalau pahit di luaran orang kan biasanya takut ditolak ya. Iya. Tapi kalau saya sendiri itu bukan kepahitan Lah, gitu loh. kalau ditolak saya pernah nunggu orang dari jam 8 pagi sampai jam 12 Iya. siang loh. Heeh. Dan itu orangnya nggak mau nemuin padahal udah deal. Sama ya berarti. Tapi yang lucunya lagi Mbak ya, lucunya lagi masa orang naik sepeda nolak orang naik mobil kan ya lucu. Iya, Nah, betul. jadi itu Bukan kalau kepahitan menurut sih saya bukan kepahitan sih. Hal-hal lain yang pahit, yang paling pahit yang Mbak Novi alami, yang paling pahit saat jalani bisnis ini. Ya rata-rata di keluarga sendiri ketika kita Dimusuhi. cerita ya dimusuhi gitu, Diremehkan. dijauhi, diremehkan lah dari awal kan gitu Pak. Dipandang sebelah mata. Sebelah mata. Itu kan Itu yang waktu bikin awal. tapi kalau untuk di jalan tengah sih Kalau enggak ada. sekarang sudah ngaku keluarga semua ya. Iya, Karena apa guys? sudah ada hasilnya. Karena apa guys? Sekarang orang sudah pada tahu guys. Bedanya naik Honda Beat pakai jas hujan sama naik Honda Jazz guys. Itu Betul. sangat beda guys. Makanya ketika kita sudah sukses jangan heran banyak yang ngaku keluarga sama kita guys. Betul. Terus kepuasan apa yang Mbak Novi rasakan ketika jalani bisnis ini? Pasti dong kalau kayak saya pribadi kepuasan jalani bisnis ini ketika saya melihat satu persatu tim saya yang dulu bukan apa-apa sekarang sudah punya apa-apa lah. Kalau Mbak Novi sendiri untuk kepuasan apa yang Mbak Novi dapatkan selama jalani bisnis ini? Kalau saya sendiri di sini alhamdulillahnya saya ternyata bisa sodako informasi ke orang banyak. Jadi ketika saya ndak kasih informasi solusi lunas hutang ini ke orang lain, saya tuh merasa berdosa. Karena Ya. memang saya sendiri sangat terbantu dari informasi solusi lunas hutang ini. Betul. Karena memang awalnya dulu berhutang, sekarang sudah ibaratnya sudah bisa merubah nasib lah. Betul. Yang kedua, ketika saya membina mitra-mitra, banyak mitra-mitra yang sudah lunas hutang. Artinya kita bermanfaat untuk orang lain, apalagi bisa mensukseskan mitra. Hidup itu akan lebih indah kalau bermanfaat, Bermanfaat untuk banyak orang lain. Kalau dulu Terus saya yang nggak tadi yang pertama merasakan. yang saya tarik kesimpulan sampaikan walau satu ayat barangkali itu bisa jadi sedekah jariah kita, karena yang saya tahu sedekah jariah itu adalah yang amalnya nggak bisa Nggak putus bisa mengalir putus, terus. betul. Nah, terus apalagi kepuasan lainnya Pak? Yang kedua ya alhamdulillah sudah bisa sedikit-sedikit mewujudkan impian kedua orang tua lah Pak. Tapi yang nggak dipunyai orang-orang di luar kan ketika bisa membantu orang lunas hutang kan banyak yang nggak punya niat seperti itu ya. Betul. Tapi di komunitas ini kita beda.
ternyata kita lebih bermanfaat untuk orang banyak. Karena apa? Bisa membantu orang-orang yang banyak hutang, bisa lunas hutang. Coba kalau orang nggak bergabung di bisnis ini, bisakah mereka memberikan solusi lunas hutang ke orang lain? Nggak bisa, karena nggak ada kapalnya, gitu loh. Memberikan solusi dengan menambah solusi. Menambah hutang, ibaratnya pindah hutang, gitu loh, seperti itu. Taruh emas yang seharga 1 juta nanti diambil dengan 1.200.000. Iya, betul, menambah Nah, masalah juga. Tip Mbak Novi untuk di luaran yang belum gabung atau masih mikir, atau terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mereka bilang saya masih kuliah nggak bisa, terganggu atau apa, tipnya apa itu Mbak untuk mereka itu? Turunkan ego. Kalau memang kita sadar penghasilannya kurang, pekerjaannya hasilnya pas-pasan, hutangnya banyak, kalau bisa kita turunkan ego, kita mencari solusi gitu loh Pak. Betul. Carilah solusi. Meskipun kita nggak kepengen rumah, nggak kepengen uang banyak, Oh, nggak ada, anak-anak nggak kita ada, kan nggak ada, kepengen nggak ada. gitu loh Pak. Banyak orang yang Nggak munafik ada orang nggak seperti kepengen itu rumah. gitu. Saya belum pernah dengar, belum Iya. pernah lihat ada orang nggak pengen rumah, nggak ada. Nggak mungkin kita Iya. hidup numpang orang tua terus. Iya, tapi kan sedikit banyak ada yang seperti itu karena memang Nggak ada, sombong nggak gitu loh bisa. Pak. Itu cuma kesombongan aja. Iya, makanya Masa, itu. ya sorry ya, saya nikah sama istri saya, terus saya hidup numpang orang tua saya terus. Nggak Terus mungkin. muka saya taruh sini. Iya, betul. Makanya kan Berarti turunkan itu hanya ego, ego aja. Betul. Nah, Se- terus kalau untuk mahasiswa katanya di luaran, kalau saya jalanin ini nanti saya terganggu kuliah saya. Kalau saya sendiri sudah membuktikan saya sendiri tidak terganggu di Tidak kuliah terganggu. saya sendiri sekarang sudah selesai KPL, mengganggu aktivitas kuliah saya. Makanya bisnis ini tergantung niat kita, tergantung kita menjalankan. Yang penting berpikir positif ke depan, hasilnya di sini besar. Makanya harus diperjuangkan juga. Mbak, apa bedanya? Dulu kemana-mana naik bis, terus dulu kemana-mana naik motor, terus sekarang kemana-mana naik mobil. Bedanya apa, Mbak? Iya. Apalagi mobilnya tiap bulan nggak nyicil lagi. Alhamdulillah. Mobil nggak pikir nyicil, bensin sudah bensin perusahaan. Tapi itu mobil kita bukan inventaris. Bukan inventaris, apa bedanya pegang kunci mobil sama kunci motor, Mbak? Bedanya apa? Bedanya luar biasa banget karena dulu nggak kepikiran bisa punya mobil. Dulu Bayar utang orang tua aja udah alhamdulillah. beli motor satu nyicil 3 tahun. Gak tahu tiap akhir bulan motor disembunyiin. Iya, tidak kena sita. Dan dia kepengen tuku mobil, tuku bane wae ra iso gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini luar biasa. Ketika dulu kemana-mana bawa motor, naik bis nunut sama Pak Beni dulu itu. Tapi alhamdulillah sekarang dikasih rezeki sama Allah, dikasih mobil cash, tak belikan Yaris. Bahkan tadi Yaris sempat WA-nya mana ya? Oh iya Pak, mobilnya nanti parkirnya di samping mobil saya. Iya. Wah, itu kebanggaan buat Sekarang saya, kan Pak. Yaris. Bangga Mudah-mudahan tahun depan sudah ganti Pajero gitu. Wis, loh. tahun depan ganti Pak. Insya Allah Lebaran. Guys, Tunggu Lebaran cewek guys. single mantan 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 apa kira-kira? mantan yang dikejar-kejar utang karena Betul. motornya nyicil 3 tahun, tiap akhir bulan pasti disembunyiin motornya. Hari ini bisa WA saya, Pak, mobilnya parkir di samping mobil saya, Pak ya. Keren banget guys. Ketika kita ngopi, terus teman bareng ngopi kita sama-sama bawa mobil guys. Berarti dalam artian kita naik level guys. Betul. Kita naik Step level. by step. Nah, step by step naik level. Tapi kalau kalian masih naik motor guys, tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin masih sama aja hidupnya. Berarti itu termasuk golongan yang Orang yang pertama. merugi. Kalau kita masih sama seperti yang dulu, berarti kita nggak ada kemajuan. Betul. Mbak, ini saya ada pertanyaan pamungkas. Iya. Pertanyaan pamungkas. Silakan. Nggak mungkin dong, nggak mungkin di sini cuma dapat mobil. Sekarang saya pengen tahu yang sudah masuk rekening berapa, Mbak? Hampir 400 juta. 400 juta guys. Jalanin berapa bulan kalkulator? Itu kalau nggak salah 9 bulan. 9 bulan, 400 juta. Selama 9 bulan itu 400 juta. Bagi Dibagi 9 bulan. Guys, 44 juta guys. tanpa jual-jual itu. Mahasiswa
basic anaknya seorang guru ya? Enggak, Apa? anaknya karyawan. Anaknya karyawan, Tani. lulus kuliah, punya penghasilan 44 juta guys. Belum lulus. Belum lulus, sudah punya bisnis yang menghasilkan 44 juta guys. Per bulan. Modalnya cuma 62 juta guys. Betul. Buat kafe guys, 200 juta nggak cukup guys. Tapi Mbak Novi sampai jual anting, jual laptop, cuma modal 62 juta. Sekarang kesini naik mobil, dan saya saksi hidup, demi Tuhan mobil bukan nyicil, dan punya penghasilan 44 juta guys. Kalau orang waras pasti jalan. Oke guys, Betul. sekian saya Benny dari Lamongan, Mbak Novi dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, No no riba. riba.